Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Hikmah Dwi Putri Maharani dengan NIM 6012200022. Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah penyuluhan kerukunan umat beragama dengan dosen pengampu Ibu Yuanita MPSI. Simak videonya teman-teman. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan mengangkat suatu tema yang berjudul konflik pendirian rumah ibadah yang mana menggunakan studi kasus yakni penolakan pendirian Masjid Al-Munawwar di Tapanuli Utara. Baiklah, langsung saja teman-teman, berikut penjelasannya. Kasus konflik antar agama yang dilatar belakangi pendirian rumah ibadah nampaknya selalu dialami oleh komunitas minoritas di suatu wilayah. Tidak hanya ketika Kristen yang menjadi agama minoritas, tetapi pemeluk agama lainnya termasuk Islam pun juga mengalami kasus serupa dalam upaya pendirian rumah ibadah. Komunitas Muslim di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara yang mengalami penolakan ketika ingin memindahkan Masjid Al-Munawwar Sarullah. Penolakan disuarakan oleh komunitas Kristen yang merupakan agama mayoritas warga setempat. Meskipun terjadinya penolakan oleh komunitas Kristen, konflik antara Islam Kristen sejauh ini dapat dikendalikan. Hal ini karena adanya kesabaran umat Islam untuk menunda pembangunan masjid sampai kondisi dianggap kondusif. Nah, terungkap bahwasanya mayoritas masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara menolak pemindahan Masjid Al-Munawwar. Setidaknya terdapat 4 alasan yang dikemukakan oleh kelompok penolak. Yang pertama, lokasi yang akan dibangun masjid berdekatan dengan gereja. Lalu selanjutnya yang kedua, mayoritas penduduk di lokasi yang akan dibangun masjid beragama Kristen. Lalu selanjutnya yang ketiga, panitia pembangunan masjid dianggap tidak menghormati sesepuh adat desa, tua-tua, dan yang terakhir ataupun yang keempat, yakni karena adanya faktor ketepatan dan juga kelayakan. Oke, lalu selanjutnya kita akan menganalisis faktor penyebab berdasarkan pendekatan psikologi dan juga konseling. Oke, jadi beberapa faktor diantaranya, yang pertama itu ada faktor stereotip dan juga prasangka, yang dimana stereotip negatif terhadap kelompok agama tertentu seringkali menjadi faktor utama dalam penolakan pendirian rumah ibadah. Dalam kasus ini, perspektif negatif terhadap agama Islam atau kelompok Muslim bisa menciptakan prasangka dan ketakutan yang tidak berdasar. Lalu selanjutnya itu ada kecemasan sosial. Beberapa individu atau kelompok mungkin merasa cemas terhadap perubahan sosial, termasuk pendirian rumah ibadah. Ketakutan ini bisa berakar dari rasa takut akan perubahan dalam kehidupan sosial, budaya, atau ekonomi mereka, misalnya perubahan dalam komposisi demografis atau kekhawatiran akan ganggu ketertiban. Lalu selanjutnya juga ada perasaan identitas dan juga afiliasi, yang mana identitas agama yang kuat dapat menyebabkan seseorang merasa terancam jika ada kehadiran agama lain di sekitar mereka. Rasa kebersamaan dan solidaritas dalam kelompok agama tertentu bisa memperburuk eksklusivitas dan juga menutup kemungkinan untuk dialog antar agama. Nah, faktor selanjutnya itu ada miskonsepsi tentang toleransi. Seringkali individu atau kelompok tidak memahami sepenuhnya arti toleransi beragama dan bagaimana rumah ibadah bisa menjadi bagian dari kerukunan sosial. Mereka mungkin melihat pendirian masjid sebagai ancaman, bukan sebagai kontribusi terhadap keragaman agama yang sehat.
Nah, faktor selanjutnya itu ada miskonsepsi tentang toleransi. Seringkali individu atau kelompok tidak memahami sepenuhnya arti toleransi beragama dan bagaimana rumah ibadah bisa menjadi bagian dari kerukunan sosial. Mereka mungkin melihat pendirian masjid sebagai ancaman, bukan sebagai kontribusi terhadap keragaman agama yang sehat. Nah, selanjutnya itu sejarah konflik agama. Di banyak wilayah, konflik agama atau perbedaan sejarah yang mendalam antara kelompok-kelompok agama dapat memperburuk ketegangan yang ada. Di Tapanuli Utara, mungkin terdapat pengalaman sejarah ataupun ketegangan antar agama yang membuat penolakan terhadap pendirian rumah ibadah. Nah, hal tersebut menjadi lebih emosional dan juga sulit untuk diselesaikan. Nah, selanjutnya itu adalah penyelesaian konflik terkait pendirian rumah ibadah seperti penolakan terhadap pendirian Masjid Al-Munawar di Tapanuli Utara. Nah, yang mana memerlukan pendekatan yang komprehensif mengingat faktor-faktor psikologis, sosial, kultural, dan juga agama yang terlibat. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat saya berikan. Nah, yang pertama itu ada dialog antar agama, yang mana tujuannya membangun pemahaman bersama dan juga mengurangi ketegangan antar kelompok agama yang terlibat. Gimana sih langkahnya? Yakni mengadakan forum dialog yang melibatkan tokoh-tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan juga warga dari berbagai agama. Forum ini dapat digunakan untuk saling berbagi pandangan dan juga klarifikasi. Hasil yang diharapkan dari solusi yang pertama ini yakni meningkatkan rasa pengertian, menghargai perbedaan, dan juga mengurangi ketakutan serta prasangka antar kelompok. Dialog ini juga bisa memberikan pemahaman bahwa keberadaan masjid bukan untuk mengancam kelompok agama lain, melainkan untuk memperkaya keragaman agama di masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada pendidikan dan sosialisasi tentang toleransi beragama, yang mana tujuannya mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya toleransi beragama dalam kehidupan sosial. Gimana sih cara ataupun langkahnya? Dengan cara menyelenggarakan program-program pendidikan yang menekankan pentingnya nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan hidup berdampingan dalam keberagaman agama. Program ini bisa dilakukan melalui sekolah, organisasi, masyarakat, atau media lokal. Lalu hasil yang diharapkan dalam solusi ini yakni masyarakat dapat lebih memahami bahwa rumah ibadah termasuk masjid adalah bagian dari hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadahnya. Nah, solusi yang terakhir ini mengenai emosi, yakni pengelolaan emosi dan juga konseling untuk kelompok yang terlibat, yang mana tujuannya mengelola ketegangan emosional dan juga membuka ruang bagi diskusi konstruktif. Gimana sih langkah ataupun caranya? Yakni menyediakan sesi konseling atau terapi untuk warga yang terlibat dalam konflik, agar mereka dapat mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka dan belajar mengelola emosi dengan cara yang positif. Pendekatan konseling ini bisa difasilitasi oleh konselor profesional atau tokoh masyarakat yang dihormati. Lalu hasil yang diharapkan dalam solusi ini yaitu mengurangi kecemasan dan juga ketegangan emosional yang mendalam, sehingga menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk diskusi dan juga penyelesaian masalah. Nah, itulah tadi teman-teman pemaparan ataupun penjelasan yang dapat saya berikan mengenai topik ataupun tema yang sedang saya angkat. Semoga hal tersebut semua menjadi bermanfaat. Lalu kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.